Alhamdulillah, Laura sudah tidak lagi di lingkungan syaitonir rojim. Nanti dia akan menyebutkan sendiri siapa saja yang sudah mempengaruhi dia 1 tahun belakangan ini. Kesabaran Nikita Mirzani menghadapi Laura Mizani kini berbuah manis. Nikita Mirzani berhasil merangkul putrinya tersebut meskipun diwarnai kehebohan. Dalam waktu dekat ini, Laura akan membeberkan siapa saja yang telah menghasutnya agar memberontak. Artis yang sering dianggap huru hara ini sedang dipenuhi sukacita. Setelah putri yang sempat memanggilnya sebagai ibu durhaka telah sadar, Laura telah menyampaikan permintaan maaf kepada ibunya. Laura menyadari ucapannya tersebut adalah salah besar. Waktu kemarin dia ketemu sama saya, dia cuma mau bilang bahwa dia salah, telah berkata, nggak apa-apa kok, durhaka aja sama ibumu. Dia juga sudah meminta maaf atas apapun yang sudah dilakukan. Dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Buat saya itu sudah cukup. Laura kini berada di sebuah yayasan elit setelah berjibaku dengan getirnya melawan seorang ibu. Ibu yang sempat dimakinya tersebut ternyata dengan tulus merangkulnya meski dihujam berbagai hujatan. Kehidupan Laura telah pulih. Nikita Mirzani mengatakan Laura telah berdamai dengan dirinya. Laura ada di satu tempat di daerah pegunungan yang sejuk sekali. Jadi dia tuh sekamar 3 orang, perempuan semua pastinya. Jadi Laura tuh setiap malam punya temen ngobrol, dia bisa bercerita, ditanya masalahnya Laura apa, sampai akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya, dia bisa jujur sama dirinya, dan dia sudah mengakui apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini tanpa ada paksaan. Laura Mizani kini sedang fokus menata kehidupannya, termasuk berencana melanjutkan sekolah di luar negeri. Sebagai ibu, Nikita Mirzani akan terus memberikan dukungan kepada putrinya tersebut selagi hal itu demi masa depannya. Meskipun merasa ketakutan, Nikita Mirzani meyakini Laura telah belajar dari kesalahannya. Sebelum berangkat lagi sekolah, dia pengen semuanya baik-baik saja. Dia pengen mengejar mimpinya. Walaupun ada rasa ketakutan dalam diri gue, ya namanya manusia ya, gue ini kan bukan jin atau robot ya. Kita harus membuang rasa ketakutan itu. Dan Laura kan sudah belajar dari kesalahan, bahwa dia tidak boleh mengenal orang begitu cepat. Nikita Mirzani juga mengabarkan Laura Mizani telah siap berhadapan dengan publik dalam beberapa hari ke depan. Banyak hal yang harus Laura luruskan atas kehebohan yang terjadi belakangan ini. Nikita Mirzani sempat memberikan bocoran, Laura akan mengungkapkan siapa saja yang telah mempengaruhinya selama ini. Beberapa waktu terakhir, Nikita Mirzani menyebutkan Laura berperilaku tidak normal. Nikita Mirzani mengaku bisa memaklumi kenakalan remaja, namun berbeda dengan Laura. Apa yang dilakukannya di luar batas wajar. Laura Mizani Mawardi akan melakukan press conference yang akan dilakukan secara terbuka. Laura sudah tidak lagi di lingkungan syaitonir rojim. Dia sudah kembali normal. Kalau kenakalan remaja normal, tidak ada masalah. Kemarin dia abnormal karena dikelilingi oleh manusia-manusia dajjal. Alih-alih tumbuh seperti remaja pada umumnya, Laura menghadapi berbagai masalah kehidupan di usia yang terbilang masih belia. Kontroversi demi kontroversi dilakukan oleh Laura. Sebut saja Laura kabur dari asrama Taunton School di Inggris. Padahal kala itu Nikita Mirzani telah membayar seluruh biaya pendidikan Laura. Tanpa sepengetahuan ibunya, Laura tinggal bersama seseorang yang dipanggilnya Mami Eda. Laura beberapa kali berselisih dengan ibunya sejak saat itu. Belakangan, Laura keluar dari rumah Mami Eda dan memilih tinggal di sebuah apartemen kecil di UK sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Hubungan Laura dan Nikita Mirzani semakin memburuk setelah Laura mengenal Fadel Bajide.
Laura sempat meminjam sejumlah uang kepada teman-temannya. Uang tersebut diduga dihabiskan oleh Fadel dan keluarganya. Saat uang tersebut diminta, Laura tidak menyanggupi untuk mengembalikannya. Pada akhirnya, hutang-hutang tersebut harus diselesaikan oleh Nikita. Nikita Mirzani semakin meradang setelah mendengar kabar bahwa putrinya tersebut telah melakukan persetubuhan dan aborsi ilegal. Pada Kamis 12 September 2024, Nikita Mirzani melaporkan kekasih Laura. Seminggu setelah laporan Nikita tersebut, Laura Mirzani dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Laura Mirzani kemudian ditempatkan di rumah aman, namun Laura lagi-lagi berulah. Putri Nikita Mirzani ini berhasil kabur dan menemui pengacara Fadel Bacide. Emosi Laura meluap kala itu dan menyebut ibunya sebagai ibu durhaka. Laura tidak menerima ditempatkan di rumah aman. Pihak kepolisian akhirnya menitipkan Laura di RS Polri sebelum dijemput oleh keluarga Nikita Mirzani. Kini, dalam pengasuhan keluarga besarnya, Laura dikabarkan tidak lagi memberontak. Hal tersebut dibenarkan oleh pengacara Nikita. Fahmi Bahmid mengatakan Laura telah kembali seperti putri Nikita Mirzani yang seharusnya. Minggu depan dia bakal bicara semuanya karena minggu depan sudah selesai kasusnya. Kalian artikan aja sendiri minggu depan kasusnya tuh selesai berarti gimana.